Shalom kids, good morning, how are you today? Nah, hari ini kita berjumpa lagi di hari yang baru untuk kita belajar tematik 1B. Oke, as usual before we start the lesson today, we want to pray together. Kita meminta Tuhan Yesus berkati supaya hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan untuk tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang baru yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar ya. Tuhan berkati kami semua, berikan roh yang dengar-dengaran, taat dan benar-benar fokus kepada Tuhan. Berkati juga mama papa yang mendampingi kami belajar, berkati keluarga kami dan berkati misteri yang akan menyampaikan materi. Kami siap belajar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke kids, prepare your book tematik 1B. Nah, hari ini kita akan masuk di subtema 2 karena pembelajaran kita di subtema 1 sudah selesai. Nah, sekarang buka halaman 45 di subtema 2. Oke. Kalau sudah, Miss akan mulai belajar. Nah, di subtema 2 kita akan membahas mengenai gemar bernyanyi dan menari. Kalau di subtema 1 kita membahas mengenai gemar berolahraga. Nah, di subtema 2 kali ini kita akan membahas mengenai gemar bernyanyi dan menari. Oke. Gemar itu artinya anak suka ya. Nah, biasanya yang kalau bernyanyi itu biasanya siapa saja bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau menari laki-laki perempuan bisa juga, tapi biasanya lebih banyak perempuan yang minat untuk menari. Biasanya kalau tari-tari tradisional itu banyak juga. Biasanya kalau di desa-desa ya, kayak di Jawa, di Jogja, nah itu masih banyak penari-penari laki-lakinya karena mereka sangat suka tari tradisional. Nah, kalau nanti kalian next year ada pilihannya, nah ada balet, tari tradisional, ada vokal dan menggambar. Nah, hal-hal ini yang bisa nanti kalian masuki untuk kalian next year ketika kalian sudah masuk ke sekolah. Nah, di subtema 2 kali ini kita akan membahas mengenai gemar bernyanyi dan menari. Artinya kita suka sekali bernyanyi atau menari. Nah, sekarang buka di halaman 45. Nah, seperti tema kita kali ini adalah gemar bernyanyi dan menari. Langsung deh di halaman 45 kita sudah langsung bisa bernyanyi sebuah lagu judulnya Kebunku. Kalian sudah pasti tahu ya. Nah, lagu Kebunku ini adalah ciptaannya Pak Kasur. Pak Kasur ini adalah sosok bapak yang sangat banyak menciptakan lagu anak-anak. Kayak kemarin Bangun Tidur ya kan. Nah, sekarang lagu Kebunku. Kita mau nyanyi ya, yang tahu boleh ikut Miss Lia nyanyi bersama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, jadi lagu Kebunku ini bercerita tentang kebun bunga yang sangat banyak sekali bunganya. Ada yang merah, ada yang putih ya kan. Bagaimana cara dia merawatnya? Setiap hari disiram ya kan, supaya bunganya terus bertumbuh dan tumbuh cantik. Nah, lagu Kebunku tadi adalah ciptaannya Pak Kasur. Oke, sekarang buka halaman 46. Oke, di halaman 46 nah di bagian atasnya ini sudah ada lirik lagu Kebunku, tapi liriknya banyak yang kosong. Nah, ini adalah tugas kalian mengerjakannya. Jadi, yang pertama ya, kita kerjakan bersama, langsung ditulis. Lihat titik-titik, lihat apa? Kebunku, betul. Tulis di garis yang pertama nah di sini. Nih di sini ya, tulis kebunku. Oke, sudah. Lihat kebunku penuh dengan betul bunga. Oke, tulis di garis keduanya. Kalau kecepatan di pause ya sayang. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang betul putih. Tulis di garis pertama nih. Ada yang putih dan ada yang merah. Betul. Tulis dulu sampai situ. Misalnya ulang ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Betul, tulis di sini ku siram. Selanjutnya mawar melati semuanya
paling bawah semuanya. Oke, nah itu adalah lagu Kebunku yang barusan kita lengkapi karena liriknya masih ada yang kosong. Nah anak-anak, di bagian halaman ini tidak perlu difoto ya nak, jadi kita hanya membahasnya saja. Selanjutnya, nah coba kalian lihat di bawahnya Miss Lia akan baca. Ada anak yang gemar berolahraga, contohnya bermain lompat tali dan bola. Ada anak yang gemar kesenian, contohnya adalah menari dan bernyanyi. Jadi olahraga itu banyak ya nak, kayak kemarin saya bilang ada yang lompat tali, lari, senam, lempar lembing, apalagi berenang, main sepatu roda, main sepeda, nah itu semua berolahraga. Tapi kalau bernyanyi dan menari itu termasuk dalam kesenian ya. Oke, jadi setiap anak itu punya kegemarannya berbeda-beda. Sekarang buka di halaman sebelahnya. Nah, di halaman sebelahnya coba lihat di paling atas, Miss-nya akan bacakan buat kalian. Siapa yang bisa menari? Oh, pasti di rumah bisa menari, angkat-angkat tangan ya. Biasanya banyak kan perempuan. Laki-laki juga nggak apa-apa menari, kan menarinya modern dance. Lalu sebutkan apa nama tariannya. Kalau Miss Lia nih nak, Miss Lia ini dari tahun 2007 kalau Miss Lia tidak salah ya, dari 2007 sampai 2018. Iya, 2007 sampai 2018 Miss Lia itu penari tamborin di gereja. Nah, Miss kenapa nggak nari lagi? Iya, karena sudah regenerasi. Jadi Miss Lia sudah digantikan oleh adiknya Miss Lia gitu. Jadi Miss Lia ini gemar sekali menari ya. Menari itu adalah sebuah hal yang membuat Miss Lia itu happy. Nah, itu kenapa Miss Lia mengambil bagian di gereja. Miss Lia menari sebagai penari tamborin. Lalu yang kedua, siapakah yang bisa bernyanyi? Wah, pasti semua yang angkat tangan yang suka konser di kamar mandi ya kan. Nah, sama Miss Lia juga suka banget bernyanyi biasanya. Kalau bernyanyi itu makanya Miss Lia puji Tuhan ya, Miss Lia bisa menjadi worship leader, menjadi singer ya. Jadi talenta yang Tuhan kasih Miss Lia mau kembangin di gereja. Enggak hanya di gereja, di sekolah juga Miss Lia mau berkembang. Nah, kalau kalian punya talenta bernyanyi atau menari, nah jangan pernah takut untuk kalian mengeksplor atau mengeluarkan apa yang kalian bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih talenta buat dikembangkan, bukan untuk disimpan. Jadi kalau kalian pintar bernyanyi, pintar menari, kalian manfaatkan itu dengan baik, karena itulah yang Tuhan senang ketika kalian pakai talenta kalian untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan ya. Oke, nah kita lanjut ya nak. Nah ini sudah selesai, tadi kita bercerita. Sekarang bagian bawahnya ini harusnya ini kita praktek, tapi karena kita tidak di sekolah, jadi ini kita skip ya. Kita langsung open page selanjutnya. Nah, di halaman berikutnya di situ ada sebuah cerita tentang Lana yang sangat gemar menari. Misalnya akan bacakan, kalau kalian simak dengan baik ya. Lana berlatih menari. Lana berlatih di sanggar tari. Lana berlatih menari dengan semangat. Lana rajin berlatih. Lana berlatih setiap minggu. Guru tari senang melatih Lana. Nah, anak-anak, kalau kalian punya kegemaran seperti Lana, yaitu menari, kalian harus dengan tekun latihan setiap hari. Miss, tapi aku nggak ke sanggar tari, aku latihan di rumah sendiri, boleh nggak? Boleh, yang penting setiap hari kalian latihan, lihat tutorialnya di YouTube, itu juga banyak kan? Jadi sekarang nah, karena zaman sudah canggih, handphone sudah canggih, kalian tidak perlu ke sanggar tari kalau memang kalian tidak punya waktu untuk ke sanggar tari. Tapi kalau punya waktu lebih baik ke sanggar tari. Tapi apabila Miss aku nggak ada waktu, mama papaku sibuk kerja, nggak ada yang nganter aku, nggak apa-apa, buka aja di YouTube, cari dance yang mau kalian tiru. Nah kalian belajar dari situ. Jadi talenta yang kalian punya bisa berkembang dengan baik ya. Seperti Lana, dia setiap minggu latihan ke sanggar tari. Kenapa? Karena dia mau bisa menari dengan hebat, dia mau bisa menjadi penari yang baik, dia mau membahagiakan orang tuanya dengan talenta yang dia punya. Nah, sekarang coba lihat di bagian bawahnya. Oke, beri tanda checklist untuk pernyataan yang benar dan tanda silang untuk pernyataan yang salah ya sayang. Nomor 1, gerakan penari indah. Benar nggak? Gerakan para penari itu indah nggak? Iya dong, indah. Berarti beri tanda checklist. Nomor 2, rajin berlatih membuat kita cepat bisa menari. Betul atau salah? Betul, checklist. Nomor 3, berlatih boleh bermalas-malasan. Benar atau salah? Salah, silang. Nomor 4, saat berlatih tari harus mengikuti
Kalau kalian belajar di sanggar tari, kalian harus mengikuti instruksi dari gurunya supaya lebih cepat bisa menari dengan baik ya. Jadi beri tanda checklist. Number 5. Saat menari tidak boleh malu, betul atau salah? Betul nih. Miss Lia cerita sedikit ya. Miss Lia itu selama berapa tahun Miss Lia melayani di gereja sebagai penari, banyak sekali kejadian yang lucu. Tiba-tiba lagi menari teman Miss Lia jatuh, tiba-tiba lagi menari tamborin teman Miss Lia tidak ada gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus itu sudah pasti akan terjadi gitu. Nah, hal-hal yang mungkin kita pikir nari aja Miss gitu. Tapi kalau kitanya malu di depan setiap kesalahan yang terjadi itu bisa membuat kita nggak mau lagi melayani. Nah, tapi karena Miss Lia sudah mempersiapkan diri Miss Lia, jadi ketika melayani, ketika menari, Miss Lia nggak boleh malu. Pokoknya ketika udah hari Minggu, waktunya Miss Lia melayani, ya udah Miss Lia udah siapin diri dari rumah bahwa Miss Lia mau melayani Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, mau ada yang salah, mau ada yang kurang sempurna, Miss Lia tetap kasih yang terbaik sesuai dengan apa yang Miss Lia bisa. Pokoknya Miss Lia nggak boleh malu ketika Miss Lia melayani Tuhan. Nah, sama seperti itu anak-anak. Ketika kalian punya talenta bernyanyi, ya kan, punya talenta menari, biasanya di sekolah kita ini banyak sekali lomba-lomba menyanyi dan menari. Nah, kalau kalian punya talenta, kalian kembangkan supaya ketika suatu hari nanti udah kelas besar, kelas 4, 5, atau 6, kalian bisa ikut lomba itu, lomba bernyanyi, lomba menari. Nah, kan kalau lomba harus berani kan. Kalau kalian lomba tidak berani, mau menang bagaimana? Nggak bisa menang gitu. Jadi kalau kalian mau menjadi juara, kalian harus berani, tidak boleh malu mempertunjukkan talenta kalian ya. Nah, sekarang ya di halaman sebelahnya sayang. Nah, di halaman sebelahnya kita akan memberi tanda checklist untuk pernyataan-pernyataan yang membuat kalau kita seorang penari ini, misalnya Miss Lia suka banget menari. Nah, hal-hal apa aja yang harus Miss Lia lakukan supaya Miss Lia ini pintar menari dengan cepat ya. Itu yang kita beri tanda centang. Tapi yang salah dibiarkan saja ya. Nomor 1, kalau kita mau menari dengan pintar, menjadi penari yang hebat, 1, rajin berlatih tari. Benar atau salah? Benar, checklist. Nomor 2, tidak bersemangat latihan. Benar atau salah? Salah, dibiarkan saja ya. Kalau kita mau bisa menjadi penari yang hebat, kita harus rajin berlatih, nggak boleh malas ya. Yang ketiga, jarang berlatih tari, jarang. Benar atau salah? Salah, tapi harus rutin ya, harus sering berlatih tari. Yang terakhir, mengikuti perintah guru tari. Betul atau salah? Betul, checklist. Jadi checklistnya hanya ada 2. Nah, sekarang tugasnya kalian, ini ada kotak berwarna hijau. Di kotak ini kalian saling rajin berlatih tari. Lalu di bawahnya yang kedua ini, mengikuti perintah guru tari. Tulis di bawahnya, mengikuti perintah guru tari ya. Tulis di kolom hijau ini. Oke, sambil menunggu kalian belum selesai, kalian pause dulu ininya Miss Lia, videonya Miss Lia, karena kalian ini bukan PR tapi PS. Jadi tulis sekarang. Oke, kalau sudah, sekarang kalian perhatikan di bagian bawahnya ini ada cerita singkat mengenai Lana yang akan berangkat les menari. Simak bukunya, Miss Lia akan bacakan. Lana hendak latihan menari. Lana diantar kakak ke sanggar tari. Kakak ingin Lana pintar menari. Kakak memberi nasihat pada Lana. Lana tidak boleh malas berlatih. Rajin berlatih membuat Lana pintar. Nah, kakaknya Lana ini sayang banget sama Lana, sampai-sampai kakaknya mengantar Lana ke sanggar tari. Nggak hanya diantarin, tapi kakaknya juga bilang, Lana, kalau kamu mau pintar menjadi penari yang hebat, kamu nggak boleh malas berlatih ya. Jadi setiap hari walaupun kita tidak ke sanggar, kamu juga tetap harus berlatih di rumah. Kenapa harus setiap hari Miss latihan? Supaya kalian cepat bisa menari dengan baik, menjadi penari yang hebat ya. Kalau Miss Lia dulu penari tamborin itu latihannya setiap hari Sabtu nak, dan setiap hari Sabtu itu puji Tuhan Miss Lia tidak pernah absen. Jadi itulah yang membuat Miss Lia bisa bertahan sebegitu lamanya, karena Miss Lia itu senang dengan talenta yang Miss Lia miliki. Tapi karena harus regenerasi, akhirnya Miss Lia harus keluar dari tamborin gitu ya. Nah, sekarang buka di halaman berikutnya, di halaman 50. Oke, di halaman 50 ini adalah PJOK ya. Nah, as usual, seperti Miss Lia sudah pernah bilang sebelumnya bahwa PJOK ini sudah punya buku terpisah. Jadi kita akan skip bagian ini. Nah, sekarang di bagian halaman 51, di bagian bawah seperti tema kita ya, nah,
yaitu gemar bernyanyi dan menari. Jadi di tema ini akan banyak sekali pelajaran mengenai bernyanyi dan menari. Nah, sekarang di bagian bawah ini ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Bagi kalian yang belum pernah dengar, yuk kita nyanyikan bersama. Lagu Ampar-Ampar Pisang ini berasal dari Kalimantan Selatan. Lagunya begini sayang. Nanti yang mau setel ulang cari di YouTube ya, Ampar-Ampar Pisang. Lagunya Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabidi diurung bali-bali, mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nah, itu adalah lagu dari Kalimantan Selatan. Biasanya nih, Miss Lia mainin lagu ini kalau Miss Lia nyanyikan lagu ini pas main. Jadi Ampar-Ampar Pisang ini ada permainannya. Nah dia sejalan dengan lagunya. Tapi kalau kita nggak bisa praktek ya, jadi susah. Nah, kalian nanti coba searching di YouTube lagu Ampar-Ampar Pisang, didengerin. Ini lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Miss Lia ulang sekali lagi ya, kita coba nyanyi bersama. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabidi diurung bali-bali, mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nah, setidaknya kalian harus tahu lagu daerah kita ya. Jadi ketika nanti kalian sudah dewasa, kalian sudah punya kumpulan lagu-lagu daerah di memori kalian ya. Jadi nanti lagu ini kalian cari lagi di YouTube ya nak. Lalu coba didengarin baik-baik ya. Oke, sekarang buka halaman di 52. Wah, di 52 ini ada sebuah cerita dongeng mengenai kancil dan buaya. Sekarang simak bukunya ya. Miss Lia akan bacakan buat kalian. Kancil ingin menyeberangi sungai, tapi kancil tidak bisa berenang. Kancil minta tolong buaya dan temannya. Lalu buaya memanggil teman-temannya. Buaya menyuruh teman-temannya berjajar atau membentuk barisan memanjang ke belakang di sungai. Buaya membentuk jembatan. Kancil melompat melewati buaya. Kancil dapat menyeberang dengan aman. Buaya senang dapat menolong kancil. Kancil mengucapkan terima kasih. Nah anak-anak, jadi pada suatu hari ada seekor kancil. Kalau kancil itu kan hidupnya di darat ya, dia kan nggak bisa berenang di air. Nah kancil ini mau nyebrang sungai dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Tapi karena dia tidak bisa berenang dan tidak ada jalan lain untuk menuju ke seberang, dia punya sahabat yaitu seekor buaya. Buaya itu bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Lalu dia bilang, buaya, aku mau nyebrang ke seberang sana, tapi aku nggak bisa berenang. Bagaimana ya? Bisakah kamu membantu aku? Oh, langsung buaya bilang, tenang saja, aku akan panggil teman-temanku. Nah, langsung buayanya panggil teman-temannya. Ayo teman-teman, kita mau bantu kancil karena dia mau menyeberang ke seberang sana. Jadi kalian bikin barisan memanjang ke belakang. Nah buaya itu kan badannya panjang ya nak. Jadi buaya itu memanjang, dia baris berjejer ke belakang membentuk jembatan. Nah setelah jembatannya sudah siap, lalu buaya bilang, ayo kancil, kamu boleh menyeberang lewat di atas punggung kami. Nah lalu kancilnya menyeberang dari buaya satu ke buaya yang lain sampai si kancil ini tiba di seberang sungai. Lah ketika dia sudah sampai, kancilnya bilang, aduh terima kasih ya buaya, karena kamu dan teman-temanmu aku bisa sampai ke seberang sungai. Nah si buayanya senang bisa menolong kancil dan kancilnya say thank you kepada buaya karena sudah ditolong. Nah anak-anak sama seperti kisah kancil dan buaya, mereka saja yang hewan mereka masih bisa menolong. Jadi kita ya sebagai manusia seperti firman Tuhan bilang, saling menolong, saling mengasihi, saling menghormati. Kalau ada teman yang kesulitan, kita harus membantu. Kalau ada teman yang butuh pertolongan, kita harus membantu. Jadi tidak boleh sombong. Nah, sekarang di halaman sebelahnya, nak. Oke, di halaman sebelahnya di atas ini ada 5 pertanyaan. Miss Lia akan membacakannya, tapi kalian hanya menjawabnya secara lisan, tidak perlu ditulis. Hewan apa saja yang ada dalam cerita? Hewan apa tadi?
terima kasih ya, harus banget. Nomor 5, ceritakanlah kembali cerita kancil dan buaya. Nah, ini nanti saja kita praktek ya sayang. Oke, sekarang di bawahnya nah, di situ sudah ada 5 pertanyaan yang harus kita isi. Nah, isinya dari mana, Miss? Nah, di bagian atasnya sudah ada 5 jawaban ya. Jadi kita langsung jawab bersama. Nomor 1, kancil dan buaya apa tadi dia? Bermusuhan atau bersahabat? Bersahabat, betul nih, tulis sayang bersahabat, pindahin ke sini. Oke, nomor 2, buaya dan kancil saling apa? Tolong, betul. Tolong nomor 2. Kalau kecepatan di pause ya. Yang pertama bersahabat, yang kedua tolong. Yang ketiga, kancil hendak menyeberang apa tadi dia? Sungai, tepat, tulis sungai. Number 3. Number 4, buaya memanggil teman-temannya membuat apa tadi? Ya, jembatan. Tulis di number 4. The last one, number 5. Kancil berjalan di atas punggung buaya. Tulis di sini. Oke. Nah, hebat-hebat anaknya Miss Lia. Kalau terlalu cepat di pause ya sayang. Tidak usah khawatir ya. Oke. Nah, sekarang ini kita skip ya karena ini tadi sudah kita ceritakan tuh. Open next page 54. Nah, di 54 ini tadi kan ceritanya kancil dan buaya itu kan mereka bersahabat ya sayang. Nah, sekarang kita mau membaca puisinya Bella yang ditulis untuk sahabatnya. Oke, simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Bicara sopan dengan sahabat. Aku punya sahabat. Aku dan sahabatku bermain bersama. Saat bicara, aku tidak berteriak. Aku berbicara dengan kata yang sopan. Aku dan sahabatku saling menghargai. Nah, anak-anak, kalau kalian di sekolah, ketika kalian bermain bersama dengan teman, terlebih sahabat kalian, jangan biasakan bermain dengan berteriak-teriak atau bicara dengan berteriak-teriak. Kenapa? Karena itu tidak sopan. Jadi ketika kalian bicara dengan teman, dengan mama papa di rumah, dengan Miss Lia nanti di sekolah, atau dengan semua guru yang akan kalian jumpai, dilarang berteriak-teriak. Bagi kalian yang suka teriak-teriak, tolong diperbaiki sikapnya ya. Karena kalian bukan anak SD, bukan anak TK lagi yang masih bermain dan sesuka-sukanya kalian. Tapi kalau di SD kalian harus taati peraturan. Kalian harus ikut apa yang sekolah lakukan. Jadi kalau Miss Lia bilang tidak boleh teriak-teriak di dalam kelas, jadi harus ikuti. Kenapa? Karena itu membentuk karakter kalian di sekolah ya. Jadi bagi yang di rumah masih suka teriak-teriak, terus di sekolah lagi teriak-teriak, oh siap-siap sama Miss Lia nanti ya. Jadi nggak boleh teriak-teriak. Kalian harus merubah setiap hal yang kurang baik menjadi baik. Oke? Nah, sekarang lihat di bagian bawahnya ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab, tapi secara lisan. Ingat, tidak perlu ditulis. Miss Lia akan bacakan buat kalian. Apa judul puisi di atas? Judulnya adalah Bicara Sopan dengan Sahabat. Nomor 2, bagaimana saat bicara dengan sahabat? Bagaimana Karina? Tidak boleh berteriak-teriak. Number 3, bagaimana sikapmu kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan? Gimana sikapnya kita? Langsung membantu ya, kita harus langsung membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Number 4, bagaimana sikapmu saat berbicara dengan temanmu? Bagaimana? Berbicara dengan sopan. Number 5, apakah kita boleh berbicara kasar dengan teman? Tidak boleh. Miss, tapi kan sama teman aku, masa nggak boleh sih ngomongnya kasar? Tetap nggak boleh sayang. Nggak boleh sama teman, nggak boleh sama mama papa, nggak boleh sama orang yang lebih tua, nggak boleh sama guru ya. Jadi dengan semua orang tidak boleh berbicara kasar. Oke? Nah, sekarang buka halaman 55 Nah, di halaman 55 ini di bagian atas coba lihat, di situ ada 2 orang anak yang sedang berjalan. Tapi coba kalian lihat lagi gambarnya. Tapi di gambar ini ada seorang anak yang menggunakan tongkat. Artinya dia membutuhkan topangan ketika dia berjalan. Nah, kita
yang satu lihat ya, yang pakai tas ungu ini dia pakai tongkat. Tapi temannya yang satu ini, oh ini Bella. Ya, Bella menolong Lana. Jadi yang pakai tongkat ini adalah Lana. Lana ini pakai tongkat karena mungkin kakinya sedang sakit ya, sehingga dia membutuhkan bantuan tongkat untuk berjalan. Tapi ketika Lana memakai tongkat, Bella nggak tinggalin Lana sendiri. Bella bantu Lana berjalan. Nah, sikapnya Bella ini wajib kita contoh. Kalau kita punya teman yang kesulitan atau membutuhkan pertolongan, kita nggak boleh sombong, tinggalin aja, biarin aja dia, boleh nggak? Nggak boleh, kita harus bantu ya sayang. Walaupun mungkin Miss dia kan jatuh bisa bangun sendiri, tidak boleh. Kalau kita udah lihat dia jatuh, kita langsung bantu dia bangkit berdiri ya nak. Itu adalah sikap contoh anak yang hebat, yang terpuji sikapnya ya. Nah, sekarang di bagian bawahnya ini kita skip saja karena ini harusnya dibikinnya di rumah juga bisa. Tapi kan karena kalian belum punya teman dekat banget di sekolah, mungkin yang satu TK sih nggak apa-apa ya nak, tapi pasti ada yang tidak kebagian surat ini. Jadi untuk yang bagian bawah ini tidak usah dikerjakan, misi ya skip. Harusnya kita membuat surat, tapi nanti saja kita buat apabila kita sudah di sekolah ya sayang. Oke, nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai di pembelajaran 2 ya nak, di subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Nah hari ini kita belajar mengenai gemar bernyanyi dan menari. Kalian sudah belajar mengenai lagu Kedungku yang diciptakan oleh Pak Kasur. Kalian juga belajar satu lagu daerah yaitu Amparan Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah anak-anak, ketika kalian punya talenta bernyanyi, punya talenta menari, kalian harus melakukannya dengan giat, berlatih dengan giat, tidak bermalas-malasan, mengikuti petunjuk guru, sehingga kalian bisa menjadi para penyanyi, para penari yang hebat-hebat ya. Terima kasih ya anak-anak buat hari ini karena kalian tetap mau belajar secara online dengan semangat, bisa diajak kerjasama dengan orang-orang yang mendampingi kalian di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluar rumah, sering cuci tangan, pakai masker, makan sayur dan buah, dan terus berdoa supaya bangsa Indonesia segera pulih dari virus corona. Terima kasih anak-anak yang hebat. God bless you, Tuhan Yesus.